بسم الله الرحمن الرحيم سوف يعلمون أن نحن المسلمون القادمون نرفع الرايات سوف يعلمون أن نحن Muhasabah malam, muhasabah malam. تمحو الخطايا والذنوب. Bismillahirrahmanirrahim. Satu hal yang sering kita ingatkan selalu betapa Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak memberikan kenikmatan yang bila kita hitung kenikmatan tersebut tidaklah kita bisa mampu menghitungnya. Entah itu berupa nikmat kesehatan, nikmat harta yang melimpah, keluarga yang sejahtera, ataupun mungkin yang lebih besar dari itu semua adalah keimanan dan juga terakhir dalam keadaan beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin, bagaimana kedudukan harta yang kita miliki, harta yang kita setiap hari cari dan kita kumpulkan, yang menjadi kecenderungan jiwa kita semuanya. Yang terkadang hal itu menjadi faktor yang terbesar menyebabkan kita melupakan Sang Pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Terkadang menyebabkan kita terlena akan kehidupan hari kemudian, yaitu hari akhir, yang membuat kita bisa terpesona dan menjadikan kita sibuk dengan hal-hal yang nisbi dikarenakan harta yang di hadapan kita. Untuk itulah kita mengatakan bahwa ini adalah merupakan cobaan yang sangat besar sekali. Sebagaimana Rasulullah SAW tidak hanya mengakui adanya sisi positif yang ada pada harta, tapi juga memberitahukan pada kita tentang sisi negatif yang harus kita waspadai. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli ummatin fitnatun wa inna fitnata ummati al-malu." Setiap umat akan menghadapi fitnah, cobaan, dan cobaan umatku adalah berupa harta. Akan ada kerakusan pada setiap diri Bani Adam, ketamakan, kehasadan, kedengkian, rakus terhadap mereka yang sudah memiliki harta ingin menambah hartanya, hasad bagi mereka yang tidak memiliki harta, dan cemburu pada orang yang mempunyai harta. Kerakusan dan kedengkian yang akan selalu ada dalam jiwa mereka. Kerakusan terhadap harta yang tidak akan pernah habisnya. Bahkan bila diumpamakan, seandainya dia memiliki 2 jurang atau 2 lembah yang di dalamnya tersimpan emas, perhiasan, ataupun harta yang melimpah, niscaya orang tersebut akan mengharapkan jurang ataupun lembah yang ketiga. Untuk itu sifat ataupun sisi negatif yang muncul dikarenakan kecintaan berlebihan terhadap harta ataupun dikarenakan kekurangan, ima hal ini bisa menjadi sebuah kerakusan ataupun kehasadan yang muncul dalam hati, keirian, kedengkian. Tidak mungkin hal ini bisa dihilangkan kecuali dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah dan Rasulullah SAW. Hal apa yang bisa menghilangkan kerakusan, ketamakan terhadap harta ataupun kedengkian dan kehasadan yang ada padanya? Hal itu hanya bisa dihilangkan dengan cara mendermakan atau menginfakkan atau mensedekahkan ataupun menzakatkan apa yang telah kita miliki, apa yang telah kita kumpulkan selama ini. Hanya itu salah satu obatnya. Itu yang bisa menghilangkan ketamakan dan kedengkian serta kebakhilan yang ada dalam diri kita. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha." Ambillah sedekah, zakat ataupun infak dari sebagian harta mereka. Dan dengan zakat itu atau dengan sedekah itu, kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Kita bisa menemukan betapa adanya korelasi yang kuat antara berinfak, sedekah dan juga zakat dengan upaya pembersihan hati kita dari sifat-sifat yang tercela. Yang ini kita bicarakan adalah masalah kebakhilan dan juga kedengkian atau kehasadan. Dan ini adalah merupakan sarana yang paling tepat.
sarana yang paling tepat yang bisa menghilangkan sifat yang tercela tadi dikarenakan kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Lalu sedekah yang bagaimana yang bisa menghilangkan sifat tercela tersebut? Di dalamnya harus terkumpul 2 syarat ya, ketika kita mau mendermakan harta ataupun mensedekahkan dan menginfakkan harta kita, agar bisa membuahkan hasilnya, yaitu berupa pembersihan jiwa kita atau tazkiyatun nafs, pembersihan sifat-sifat yang tercela dalam hati kita. Harus ada 2 syarat terpenuhi. Yang pertama, tentunya hal itu diiringi dengan penuh keikhlasan, menghindarkan diri kita dari sifat riya, berbangga diri dengan apa yang telah kita berikan, atau mengungkit-ungkit sedekah yang telah kita berikan terhadap orang fakir. Seandainya seorang di antara kita berinfak atau bersedekah, lalu dia menyombongkan diri dan bersikap riya di hadapan manusia dikarenakan sedekahnya, atau bahkan mungkin mengungkit-ungkit kebaikannya terhadap orang fakir karena meremehkan atau sombong dan menganggap dirinya sebagai orang yang baik atau dermawan, maka niscaya infaknya, sedekahnya atau perbuatannya akan menggugurkan nilai-nilai sedekah yang dia berikan, akan menghapuskan pahalanya, menghilangkan pengaruh dan juga buah yang diharapkan untuk bisa membersihkan jiwa kita. Dan waliyadzubillah masyarakat muslimin rahimanallahu wa yakum, pada ujungnya apabila sedekah yang senantiasa diiringi dengan hal-hal tadi akan menyeret pelakunya kepada kemurkaan dan siksa Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung semuanya dari hal tersebut. Seperti yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian menghilangkan pahala sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerimanya, seperti orang-orang yang menafkahkan harta mereka dikarenakan riya, ingin dilihat oleh manusia. Kemudian apa? Dia tidak beriman pada Allah dan hari kemudian. Dan di ayat yang lainnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagaimana infak ataupun sedekah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah yang disandarkan atau dilandasi dengan nilai keikhlasan semata karena Allah Azza wa Jalla. Dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adza lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, lalu mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti perasaan si penerima. Apa balasan mereka? Lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka akan memperoleh pahala di sisi Rabb mereka dan tidak ada kekhawatiran terhadap mereka, dan juga tidak ada rasa sedih hati di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini syarat yang pertama yang harus dipenuhi ketika dia hendak membersihkan kebakhilan dan kedengkian dalam jiwanya dengan cara mendermakan hartanya atau menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Harus dilandasi dengan keikhlasan. Sebab kalau sudah seandainya tadi diungkit-ungkit, maka hilang sudah, gugur ya amalannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mereka yang hendak bersedekah, berinfak harus mewaspadai dengan jeli sekali penyakit riya ini. Dan menyadari bahwa suatu saat dirinya akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan akan ditanyakan apakah benar sedekahnya tersebut dilandasi keikhlasan pada Allah Subhanahu wa taala atau hanya sekedar untuk sombong, mendapatkan sanjungan ataupun kekaguman dari manusia. Hati-hati dalam hal ini. Lalu syarat yang kedua, masyarakat muslimin, menginfakkan apa yang disukainya, bukan yang dibencinya, dan jiwa kita pun rela terhadap hal tersebut dan tidak merasa terpaksa. Memberikan yang terbaik bukan sesuatu yang kita benci ya, lalu kita pun ikhlas dan rela dan tidak merasa terpaksa dengan pemberian tersebut. Inilah satu hal yang
mayoritas di kalangan kita sangat berat sekali melakukan hal tersebut. Memberikan sesuatu yang dicintai oleh kita, Masya Allah. Berat sekali itu. Sedikit di antara kita yang bisa melakukan hal tersebut, tapi ini adalah merupakan perbuatan sangat mulia dan agung sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Imran ayat 92, A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kalian sekali-kali tidak akan sampai pada sebuah kebajikan yang sempurna sebelum kalian menafkahkan sebagian harta yang kalian cintai. Tidak semuanya ini. Sebagian saja yang kita cintai. Yang memang tabiat harta adalah sesuatu yang kita sukai. Yang dicenderungi, mala yamulu mailan, sesuatu yang dicenderungi oleh jiwa disukai. Toh enggak semuanya kita berikan. Hanya diminta sebagian saja. Kalau seandainya kita sudah melaksanakan hal ini dengan penuh kerelaan, kesukaan dan kecintaan, niscaya kita akan mendapatkan atau meraih kebajikan yang sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang disebutkan dalam ayat tadi, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, maka Allah akan mengetahuinya. Mengetahui apa yang kita keluarkan dan akan membalas, tidak menyia-nyiakan harta yang kita keluarkan. Inilah masyarakat muslimin rahimanallahu wa iyyakum, landasan atau syarat yang harus kita penuhi ketika kita hendak mendermakan harta kita, menginfakkan harta kita, agar hal tersebut berbuah, berdampak positif sehingga menumbuhkan sifat kedermawanan dan otomatis menghilangkan sifat tercela yaitu kebakhilan dan juga hasad yang akan ada dalam diri kita. Jika kita melatih amalan ini, melatih perbuatan ini, membiasakan diri kita berderma, berinfak, bersedekah, berzakat, pada ujungnya hal itu akan membersihkan jiwa dan hati kita dari penyakit tadi, bakhil dan juga hasad. Penyakit bakhil dan juga hasad. Kenapa? Tadi saya katakan, karena memang kita memiliki kecenderungan alami yang mencintai harta, rogbah, gandrung, senang, plus juga bakhil, semangat mengumpulkan, lalu bakhil menginfakkan, dan selalu ingin mencari yang lebih banyak. Selalu ingin mencari yang lebih banyak, dan hal ini sudah disebutkan dalam Al-Quran. Wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Dan sesungguhnya dia sangat bakhil. Kenapa? Karena cintanya kepada harta. Jadi ketika kita melatih jiwa kita, diri kita untuk senantiasa berinfak, bersedekah, insya Allah hal itu akan menghilangkan sifat kikir, bakhil, melatih diri secara praktis untuk memberi, berderma, mencintai kebaikan pada manusia, dan tidak bergantung terhadap dunia, dan juga tidak berkompetisi untuk apa? Untuk menguasainya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Ya karena arena kompetisi hanyalah adanya dalam memberikan dan menginfakkan harta tersebut demi mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, bukan dalam mengumpulkannya, tapi dalam berlomba-lomba dalam menginfakkannya seperti apa. Dan inilah sebaik-baiknya bekal dan juga harta yang akan tetap kekal abadi, yang nanti di hari kiamat, di yaumul akhir, seseorang akan mendapatkan manfaat besar dari harta yang dia kumpulkan, dia infakkan untuk didermakan pada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkannya. Allah Subhanahu wa taala telah memperingatkan kepada kita akan bahaya penyakit bakhil, akan bahayanya penyakit hasad, ya, atau kikir, bahkan menjadikan sebuah kejayaan sangat berkaitan erat dengan keterbebasan atau kebersihan jiwa dari penyakit ini. Seseorang akan berjaya, beruntung, sukses kalau dia memang sudah terbebas dari penyakit bakhil dan juga kikir. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengikat keberuntungan dengan keterbebasan jiwa seseorang dengan penyakit bakhil. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, lihat, dibuang jauh-jauh itu ya sifat bakhil. Apa yang akan dia dapatkan? Fa ulaika humul muflihun. Maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Peruntungan akan didapat, akan diperoleh.
Dan bagaimana Rasulullah SAW menjelaskan pada kita bahwa ketika kekikiran, kebakhilan sudah melanda jiwa seseorang, maka itu akan menimbulkan dampak negatif yang lainnya adalah permusuhan. Kalau sudah bermusuhan akan muncul api pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, waliyadzubillah, pada ujungnya akan menumpahkan darah, menzolimi hamba. Kenapa? Karena memang muncul dikarenakan kebakhilan. Coba, kalau seandainya orang-orang kaya yang ada di muka bumi ini, semuanya bakhil, gak mau berinfak, apa yang terjadi? Kecemburuan sosial yang akan meningkat. Iri, dengki, hasad akan muncul dari orang-orang yang memang diberikan kekurangan dalam masalah harta. Waliyadzubillah. Tak kala seorang muslim merasakan ada sifat bakhil dan kikir dalam dirinya, apa yang dia harus lakukan? Infak, sedekah. Infak, sedekah untuk apa? Mengobati ketimpangan jiwanya, membebaskan jiwanya dari penyakit ini. Dengan begitu, penyakit akan hilang, pahala pun akan dia dapatkan, plus penyakit masyarakat berupa kecemburuan sosial akan sendirinya hilang. Inilah masyarakat muslimin, bagaimana manfaat besar yang bisa diraih oleh seseorang ketika dia mau mendermakan harta yang dia miliki, yang pada hakikatnya adalah merupakan ujian bagi dia. Ternyata bisa menghilangkan dua penyakit tercela yang harus kita hindari dalam jiwa kita, yaitu kebakhilan dan juga keirian atau kehasadan. Sedekah itu tidak hanya membersihkan dan mensucikan jiwa orang yang kaya saja, tapi juga membersihkan jiwa orang yang fakir. Ya tentunya tadi apabila hal ini ditunaikan dengan memenuhi syaratnya yang dua tadi atau aturan-aturannya. Ya sebagaimana seorang kaya membersihkan dirinya dari penyakit kikir dan bakhil, maka orang fakir pun terbebas dari penyakit iri dan dengki terhadap orang yang kaya. Sebab tadi jiwa yang selalu melihat pada para pemilik harta, dia bisa mendapatkan kebutuhannya, kebutuhan pokoknya, kemudian segalanya terpenuhi. Ada kalanya jiwa itu akan menyimpan dendam, dengki, benci terhadap orang-orang kaya tadi, sehingga menjadi buruk di mata Allah SWT. Dan apabila orang kaya menunaikan haknya, zakatnya, bersedekah, maka hal itu akan membuat saudara-saudaranya yang kekurangan harta merasa berhutang jasa, merasakan kedermawanan saudaranya yang kaya, kemudian bergegas mencari tahu keadaan saudara-saudaranya yang fakir, mendermakan harta mereka, menyebarkan kasih sayang dan lain sebagainya. Banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa dirasakan oleh seseorang, baik di saat kaya maupun miskin, ketika harta itu memang diinfakkan dan sedekahkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dengan perbuatan tersebut, dengan menginfakkan dan mensedekahkan harta kita, itu adalah salah satu mensyukuri nikmat dan mengerti kadar nikmat itu sendiri. Mensyukuri nikmat dan mengerti kadar nilai nikmat itu sendiri. Sebagaimana kalau kita diberikan kesehatan, kita tidak bisa merasakan nilai atau kadar kesehatan tersebut kecuali dengan sakit yang menimpa kita. Baru kita merasakan, Masya Allah, nikmat besar sekali nilai kesehatan itu, nikmat kesehatan itu. Begitu pula harta. Kita tidak bisa merasakan betapa besar nikmat harta yang diberikan, kelapangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada kita, kecuali dengan cara apa? Menunaikan haknya, mensedekahkan, menginfakkan, dan juga menzakatinya. Oleh karena itu, jangan ditunda. Fastabiqul khair, mari berlomba-lomba, ya, menginfakkan dan mensedekahkan harta yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, walaupun dipandang remeh di pandangan manusia. Tapi mudah-mudahan kita berharap yang sedikit ini bisa menyelamatkan kita kelak di yaumul akhir dari api neraka. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, ittaqin nar walau bisyakit tamrin. Takutlah kalian akan api neraka walaupun dengan sebutir kurma. Jadi jangan pernah menganggap sepele sedekah yang kecil yang kita berikan. Mudah-mudahan ini menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. من مشرق أو من جنوب